oke Kak Edita, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke. Abang gimana? Kakaknya Alhamdulillah baik. juga baik. Oh ya, Kak Anita tinggal di kota apa ini, Kak? Sekarang aku tinggalnya di kota Abha, Abha, Abha Saudi Arab. Arabia. Itu kalau kota besarnya apa ya? Lebih dekat kemana? Mekah, Madinah, Riyadh? Kalau lebih dekatnya sih ini tuh perbatasan Saudi gitu ya, selatan Saudi. Jadi Berarti, dia dekat sama mm-mm. Yaman, di Oh, pegunungan Saudi. ha-ha. Oh gitu. Berarti kalau mau ke sana itu kita tetap turunnya di mana? Di Jeddah ya? Atau lewat Riyadh? Bisa di Jeddah, bisa di Riyadh, Oh, bisa. oke, oke. Oke. Cuman dulu turunnya di Riyadh dari Indo transit gitu. Oh, di ibu kotanya gitu ya. Di Indonesia aslinya dari mana, Kak? Mm-mm. Dari Jawa Tengah, Dari Jawa Tengah. Mana? Semarang? ya Semarang. Semarang. Jepara Oh, lebih tepatnya. Jepara. Lulusan Unisula kan ya? Ya. Iya, kok tahu? Oh, iya aku Iya, sempat iya. ngulik gitu. Tetangga kita, aku alumni Telogerjo. Oh, oke, oke, oke. Heeh. Oke, berarti ini total Sekarang di sekarang. mana domisilinya? Aku kan kemarin aslinya memang asli Kalimantan Tengah. Kuliahnya kemarin di Tolo. Mm-mm. Sekarang kembali lagi di Kalimantan Tengah. Cuma ini Oh, penempatannya kerjanya di pelosok banget. Kalimantan bagian perbatasan deh pokoknya. Pelosok banget itu. oh, sama sih. Ini juga Abah itu pelosoknya Oh, Saudi gitu. cuma di Saudi kan sepelosok-pelosoknya nggak terlalu ini kayak di sini. Jadi di sini nanti jangan heran ya kalau tiba-tiba sinyalnya hilang atau mati lampu gitu. Mm-mm, oke. Karena pelosok banget ini. Kemarin itu ceritanya mau ngasih tahu juga. Jadi seharian kemarin nggak ada sinyal di tempatku. Waduh nih, kalau berlangsung sampai hari ini bisa nggak jadi nih. Untungnya tadi siang Iya, muncul iya. udah sinyalnya. Oke, Oke. oke. Mungkin kita mulai dari itu aja Kak dulu. Kuliahnya dulu mungkin bisa diceritain latar belakang kuliahnya dulu seperti apa. Terus kok bisa sampai ke Saudi sekarang tuh ceritanya gimana itu Kak? Oke, jadi dulu kan kuliahnya tuh kan di Unisula ya. Tahu ya Heeh. kakaknya. Ya. 4 tahun kan S1 tuh. Oh, 3,5 tahun. Heeh, plus profesinya Karena jadi sama 4 ya. ambil profesi. Jadi empat Heeh. setengah gitu. Iya, iya, Yang iya. S1-nya 3,5. Habis tuh yang profesinya 1 tahun. Mm-mm. Udah tuh, aku tuh dulu lulusnya kayaknya di Mei 2024 gitu. Itu lulus Wih. nurse. Heeh. Habis itu ini kita proses kan, proses dulu tuh di Unisura tuh kan ada yang mau minat di Saudi, kerja di Saudi kan. Unisura Heeh. tuh banyak lah menawarkan Iya, di iya. mana-mana kayak di Saudi, ada yang di Jepang, Jerman, Heeh. terus ada yang di Indonesia juga banyak. Terus aku minat tuh yang di Saudi. Terus dikasih tahu kayak harus menyiapkan bahasa Inggris, harus banyak lah pokoknya dokumen-dokumen untuk ke Saudi Mm-mm. ini ya. Terus bilanglah sama orang tua dulu, habis itu boleh. Mm-mm. Terus kayak ya motivasinya sih kayak pengen umroh gitu ya pastinya Oh ya, gitu. kayak kita orang Islam, Iya, iya, kita iya. orang Islam pengen umroh haji gitu. Terus kerja di Saudi juga kan better ya gajinya daripada di Heeh. Indonesia gitu. Jadi kayak Iya. pengen dulu sejak awal dulu pengen. Terus lihat kakak tingkat juga udah banyak kan. Mm-mm. Jadi kepengen. Terus ya udah memutuskan itu, ikut daftar tuh, ikut daftar. Iya. eh tapi itu by agency gitu. Oh Jadi lewat kampus agensi kerja ya. sama agensi, Heeh. ya agensi. Habis itu agensi agensi Indonesia ke agensi Saudi Oke. gitu. Berarti dari lulus belum pernah kerja di Indonesia Hah? ya? Langsung di Saudi. Iya, tapi ini terhitung pengalaman kerjanya itu di nurse gitu. Oh, jadi nurse kita itu yang selama 6 bulan ya, berapa? 1 tahun. Itu udah dianggap Satu kerja tahun, itu. satu Satu tahun. tahun itu udah dianggap kerja Iya, ya untuk pengalaman program kerja. ini. Oke, berarti Iya, program ini pun iya. diperkenalkan awalnya itu dari kampus ya. Kampus memang udah bekerja sama gitu ya. Betul. Oke, untuk masa Mm-mm. transisinya gimana itu Kak? Apa yang disiapkan? Kalau yang disiapkan sih dulu banyak. Yang pertama paling penting tuh bahasa Inggris, bahasa Mm-mm. komunikasi ya kan. Karena Bahasa kita kan Inggris sama ya, dokter bukan nanti Arab ya. ya Inggris. Heeh, Inggris dulu, nanti di sini Arab, belajar heeh. sedikit-sedikit gitu. Yang wajibnya Inggris gitu ya. Karena yang ya basic Inggris kita tuh yang pertama kan nanti ada
apa interview user. Jadi kita Mm-mm. tuh harus bisa lah menjawab itu banyak interview user. Kita ditanya pengalaman kerja, ditanya apa dulu gimana, terus gitulah seperti di Indonesia lah interview Mm-mm. gitu. Tapi cuman pakai bahasa Inggris, jadi kita harus ya bisa nggak bisa harus bisa gitu dulu. Tapi via Terus online atau agensinya datang mewawancarai kita gitu. yang kalau aku 2 kali, yang Mm-mm. dari pihak Arab Saudi itu datang ke Jakarta dulu kan, Mm-mm. prosesnya di Jakarta gitu. Kita interview yang pertama, terus Mm-mm. pas waktu datang ke sini interview lagi gitu. Oke. Nah, ini kan melalui agensi ya. Berarti agensi itu ada beberapa, nggak Hmm, cuma di Unisula aja ya, ada kampus lain gitu juga ya. betul betul. Nah, itu ada ketentuan ini nggak untuk kampus misalnya harus akreditasi apa atau lulusan harus IPK sekian gitu yang boleh ikut di agensi itu atau yang ke Saudi. Ada ketentuan gitu? Oh, kalau dulu sih, kalau dari kampus ya itu bukan bukan Mm-mm. standar agensinya ya. Kalau dari Heeh. kampus ada yang begitu. Cuman asalkan di agensi itu asalkan kita bisa aja, kita bisa bahasa Inggrisnya. Heeh. Kita bukan agensinya sih yang menentukan. Yang di Saudinya ini yang Yang menentukan kayak yang IPK-nya harus menerima kita itu tiga ya. gitu. Ya, ya, ya. Gitu sama Oke. kampus. Itu kalau agensinya kan cuma perantara aja. Iya, iya, iya. Oke, untuk bahasa Inggrisnya itu ditentukan melalui apa? TOEFL atau gimana? Atau yang penting bisa Kalau bahasa bahasa Inggris, komunikasi aja gitu udah boleh gitu. ya, ya, Inggris basic. Oh Alhamdulillah gitu. gampang kok di Saudi ini Heeh. Inggris basic aja. Kalau yang negara lain tuh kan kayak Jerman gitu harus B apa gitu ini dia lebih ribet ya. Berarti kita Iya, bisa komunikasi ini aja TOEFL, udah bisa ya. TOEFL. Iya, cuma nanti di sini ada ujiannya lagi gitu. Mm-mm. Di mana itu? Di Arab Saudinya. Di Arab Saudinya nanti ada ujian prometrik. Jadi Mm-mm. kayak kalau kita apa namanya tuh? Kak, Ukom. Ukom ya kan? Ukom. Ukom Mm-mm. untuk dapat STR. Kalau Heeh. di sini Namanya prometrik itu untuk dapat prometrik. license. Yang Itu jadi register ada nurse. gelar RN-nya itu ya, register nurse itu Ya, ya. ya. Oke. Nah, itu gimana itu prosedurnya? Sama kayak kita di Indonesia kayak praktek atau tertulis aja gitu? Kalau di Saudi ini tertulis kan ini ada 2 golongan kan untuk D3 yang Heeh, technician sama yang satu untuk S1. Aku yang heeh. S1 itu soalnya itu ada 210. Soalnya ya Soal. sama-sama kayak Ukom sih cuman ya. Ya, soalnya Hmm, ada 210 soal. 2 jam oke. itu. Terus kita Diselesaikan tuh 2 jam. dikasih kesempatan. Iya, Diselesaikan dikasih 2 jam. kesempatan tuh. Iya, Heeh, dikasih kesempatan setiap booking satu exam itu dikasih kesempatan 3 kali. Jadi kalau misalnya gagal di pertama, kita bisa coba yang kedua. heeh. Terus yang terakhir ketiga itu. Terus alhamdulillah yang Hmm. kemarin aku bisa 1 kali. Wih, Tapi wih mantap. pusing banget. Oke, oke. Cuman pusing banget. Iya, iya, iya. Emang Itu banyak sekali soalnya. jaraknya jauh ya. Misalnya kita gagal yang pertama, ngulang yang kedua itu jaraknya jauh atau bisa beberapa minggu aja. Jaraknya tergantung ini yang booking exam kan kami dari Ah, agensi. Jadi hmm. agensi yang menentukan. Misalnya kita ditanya lah itu siap exam kapan gitu. Oh, fleksibel aja Jadi waktunya ya. ya yang penting masih di kontrak kita 2 tahun ini. Oke, Oh oke. iya aku belum bilang kontraknya 2 tahun. Oh, 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun itu boleh perpanjangan lagi atau harus pindah tempat? Iya boleh perpanjangan lagi. Terserah kita bisa exit Hmm. balik ke Indonesia atau Ah, perpanjangan lagi oh gitu. Itu dua atau tahun minta itu, ganti tempat juga bisa. maksudnya itu kontrak sama agensinya itu atau di tempat kerja yang di Saudi itu? Kontrak sama agensinya. Heeh. Oke, berarti pilihannya itu tadi ya, bisa ganti tempat kerja, tetap di situ atau balik ke Indonesia Hmm, ya. betul. Untuk dari Indonesia sampai ke Saudi itu diakomodir mulai dari transportasi, tempat tinggal, apa gitu udah dipikirkan sama si agensi ini. Sudah kami ini akomodasinya gratis. Mm-mm. Terus ada apa namanya transportasinya gratis. Dari klinik kan apa namanya agensi Saudi ini udah pasrah sama kliniknya ini. Kan aku Ah, di klinik gigi nih. oke. Terus
Tapi kita digajinya sama agensi gitu, 2 tahun kan. Tapi kalau kalau semuanya ini ya udah under klinik. Kalau akomodasi, Heeh. transportasi, terus apa namanya benefit makan ini, ada Mhm. kan uang makan gitu di luar Ya. gaji, itu udah sama itu. Oh, ada bonus lagi selain gaji itu. Ada uang makan gitu Mm-mm. ya. Ada uang makan gitu. Oke. Jadi basic salary sama Heeh. itu uang makan. Bonus. Heeh. Mm. Oke, tadi ada disebut di klinik gigi gitu ya, Kak ya? Iya, Ah, itu gambaran kerjaannya gimana itu, Kak? Kalau di klinik gigi itu sama kayak kita di Indonesia, bukanya pagi aja atau buka 24 jam atau gimana itu, Kak? oke. Kalau di Saudi ini di tempat kerja saya ya, itu Heeh. mulainya mulainya itu ada yang pagi, ada yang sampai malam. Tapi bukan 24 Heeh. jam ya, karena Heeh. klinik Iya, gigi iya, kan. iya. Cuma tergantung dokternya. Kalau misalnya dokternya yang buka pagi, Mhm. 8 jam gitu. 8 Jadi jam kalau misalnya berarti kita shift gigi. bukanya misalnya biasanya Kalau jam berapa tuh? Jam 8. kalau aku di shift siang jam 1. Jam 1 Heeh. pulangku jam 9 gitu. Oke, rata-rata Kalau 8 misal jam overtime ya. juga jam 10. Ya, Berapa hari kerja? 8 jam gitu. Aku 6 hari kerja, yang Jumat ini libur. Oh ya, di sana yang liburnya Jumat ya, bukan Minggu ya. Ya, iya iya di Ya Saudi ya, itu. oke. Berarti ini libur ya. Iya betul. Eh, itu untuk Karena wajib makan. kerjanya itu bisa milih nggak? Bisa misalnya aku bosan nih masuk siang terus bisa masuk pagi aja gitu, atau udah terjadwal gonta-ganti gitu. Ini jadwalnya kita mengikuti dokternya. Jadi misalnya aku nih masuk di, kalau di Indonesia namanya, aku nih ngasistenin dokter di perawatan saluran akar, endodontis Heeh, ya heeh. namanya, endodontis. Jadi aku ngikutin dokter itu. Misalnya Oke. dokterku nih, dokter ini misalnya. Heeh. Kalau dia bukanya bukanya siang, ya udah siang terus jadwal dia siang. Oh, kita melekat di dokter jadwal dokternya itu ya, tergantung dia Iya, prakteknya di jam apa gitu. ya praktiknya Heeh, gitu. Kan banyak tuh, ada yang surgery, ada yang GP. GP tuh dokter heeh. umum, dokter gigi umum Iya, 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 gitu. iya. Terus ada dokter ortopedi yang untuk behel Heeh, gitu. heeh. Oke. Berarti ini sekarang total udah Ortodontik, maaf. total udah berapa lama di Saudinya? Hampir 2 tahun nanti September. September ini 2 tahun ya, nggak kerasa ya. Ada pernah pulang selama Iya, 2 tahun itu? belum, Oke. Atau belum, belum, memang belum. ada aturan nggak boleh izin dulu atau gimana sebelum 2 tahun? Atau Iya, sebelum 2 tahun ini ya sebaiknya belum boleh pulang sih, karena kan memang eh, apa nanti kontrak untuk awalnya ya? pesawatnya yang pulang itu di akhir. Iya, di akhir Heeh. nanti ada PP pesawat itu Oke. Nah, gratis gitu. itu kalau misal nih udah selesai kontrak yang 2 tahun ini kan ada jatah kayak cuti apa gitu kan? Biasanya kalau kerja. Nah, itu untuk aturan gitunya, aturan Iya, mainnya gimana, Kak? Setahun kita kerja itu dapat berapa cuti? Berapa hari? Atau gimana? iya, 2 tahun itu ya satu Heeh. kali kontrak itu dapat cuti 40 hari, 42 Uh, hari dua gitu. tahun, 42 hari. Iya, Berarti per tahunnya itu 42 hari. hampir 20 harian ya? dua puluh Ya, satu 20 hari. harian. Oh, bisa Iya, sih. Cuma boleh diambil enak setelah kan? kontrak 2 tahun ya. Iya, setelah kontrak 2 Jadi tahun bisa itu ambil sebulanan untuk penuh pulang vacation. gitu. Oke, Iya oke. betul, Indonesia gitu terus balik lagi. Oh, selama hampir 2 tahun ini apa nih yang dikangenkan dari Indonesia? Aku apa ya yang pertama, oh keluarga sih pastinya. Oke, Kangen sama ayah, sama ibu, eh. sama teman-teman di rumah. Terus yang kedua tuh makanan. Oh ya Di ya sini tuh udah. jarang apa. Bukannya banyak ya makanan Makanan Indonesia Indonesia di nggak sana? ada. Itu kalau di kota besar, kalau Oh di gitu. Mekah gitu, Ha, kalau ha, kita ha. umroh baru ada makanan Indonesia. Ya ya Terus ya ya. di, ya, di kayak misalnya beli di warung gitu kan, Ha, ha, beda ha. sama di Mekah gitu, banyak resto Indo. Di makanan Oke. yang paling paling kangen ini. Kalau untuk kayak bahan ada kan produk-produk kita Indonesia gitu banyak juga ya dijumpai di sana ya. Kayak Indomie apa gitu nggak sulit ya nyarinya kalau di sana. Ya lumayan.
lumayan, cuman yang bumbu-bumbu apa ya untuk masak itu susah. Heeh. Kalau instan-instan banyak sih di sini, lumayan lah. Tapi juga menjangkaunya itu ke Bakala-Bakala atau Heeh. toko-toko Indonesianya tuh jauh, Berapa jauh Kak dari tempat jarang. tinggal ini? Aku kalau ke sana kayaknya 20 menitan gitu. Oh, Jadi dua nggak puluh bisa menit. yang Heeh. berjalan, Iya, iya, harus iya. pakai Harus naik Grab atau transportasi ya. Heeh. Oke, dari pengalaman di sana Kak, kira-kira ada nggak gambaran apa nih perbedaan yang paling mencolok dari sistem kesehatan di Saudi sama di Indonesia? Di Saudi sama Indonesia ya. Hmm. Itu perbedaannya menurutku kayak kita kan kerjanya tim nih di Ah, sini. ah, ah. Di sini Iya, tuh mengutamakan kerja tim. Jadi kayak dokter itu menghargai perawatnya. Iya sih di oke. Indonesia mungkin begitu juga. Cuman menurut saya kalau di Indonesia tuh banyak senioritas. Iya Iya, kan? benar, benar, Karena benar, dulu pas benar. praktek, iya kan pas praktek juga begitulah Ya. senior, senioritas. Jadi kayak kita takut, kita Ah, ah, sungkan. Kita sungkan sama dokter, kita ah. sungkan sama senior-senior perawat di sana. Cuman kalau di sini kita walaupun baru nih, Hmm. tanya aja kayak tanya kayak sister, kayak can you please tell me about Ah, this machine gitu. ah. Misalnya kita nggak ngerti nih cara Iya, iya, kerja iya. mesin ini, terus kita tanya lah. Tuh mereka ngajarin, mereka Oke. betul-betul ngajarin baik. Kita dikasih tahu lah. Kita ada trainingnya juga ya sebelumnya itu. Mm-mm. Kita di training 2 minggu gitu untuk kita ke macam-macam klinik tuh biar tahu. Kita di rolling gitulah Oke. sebelum Jadi, kita dapat yang ah, dokter tetap tadi. biar nggak kaget gitu ya. Jadi udah ada gambaran sebelumnya ya. Iya betul. Udah Terus diajarkan dokternya gitu. tuh nggak menyalahkan kita. Kita itu partner. Kita itu Mm-mm. dianggap partner. Kayak misalnya, enaklah dokter kadang-kadang apa diskusi sama kita. Kayak dianggaplah kita tuh bukan bukan bawahannya, bukan bawahan Iya mereka. benar. Kalau kini kan Enak. di kebanyakan kita kayak di Indonesia itu kesannya jadi apalagi profesi kita ini anggapannya itu Hmm. si pembantunya si profesi ini gitu. Padahal kan nggak Nah, mitra begitu. harusnya gitu ya. Ya betul betul betul. Eh, Stigmanya tuh gitu di Iya. Indonesia kan. Cuman di sini enggak. Mm-mm. Jadi Di sini satu alhamdulillah kesatuan ya. bagus. Jadi tim di tempat itu. Oke, menurut kakak nih Ya, dari sistem iya. kesehatan di sana kira-kira ada nggak yang kiranya cocok bisa kita adopsi di Indonesia? Sistem BPJS misalnya, kalau di sana gimana? Ada nggak istilah kayak ngantri banyak gitu? Oh, di sini kalau pakainya karena aku di private sector ya, bukan di government. Oh, ya, 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 ya. Jadi di ya bukan di government. Jadi aku Mm-mm. mungkin aku nggak bisa bahas yang ada takminnya. Takmin Ah, tuh apa? ah, ah. Insurance ya. Asuransi gitu Yang ya. Ah, ada ah. itunya nggak bisa mungkin ya. Tapi di Tapi sana mungkin aku ada bisa juga jelasin di ya. tadi antara ada Nah, ada insurance untuk orang-orang Arab ini ada. mm, Kalau saya juga berobat juga ada tuh. Jadi kalau aku berobat tuh udah di cover kan sama sama asuransi itu. ah, Misalnya aku kan kayak sakit gitu, butuh berobat lah ke mana gitu ke rumah sakit atau ke klinik gitu. mm, Aku cuma bayar paling pendaftaran kayak 18 real gitu aja, mm. 10 real gitu. Nggak ada bayar banyak-banyak tuh, nggak ada. Karena udah Cuma segitu karena udah ditanggung di cover asuransi ya. asuransi. Mm. Oke. Tadi ya aku yang bahas yang tadi apa antrian antrian panjang pasien Iya, iya, gitu. iya. Kalau kita kan Ya terkenal banget nih di sini nih. Kalau di sana gimana, Kak? ya 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 betul betul. Kalau di sini kan even di klinik tuh kita ada appointmentnya. Jadi kayak misalnya Nah, setiap 30 menit ya untuk si dokter tadi endodontis untuk perawatan saluran akar itu 30 menit. Jadi setiap 30 menit ada pasiennya gitu. Kalau misalnya kita penuh banget sampai pending-pending gitu mm-mm. kan, kita buka 2 klinik karena ada ekstra klinik gitu. Jadi Oke. udah tertata appointmentnya. Mm-mm. Terus call centernya ngubungin kok misalnya pasien ini gak datang jadi kita tahu lah Ah, di situ ah, ah. ada jadwalnya oh ini pasien ini selanjutnya ini mau ngapain 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 kita Oh, tahu jadi nggak ada gitu jadi istilah lebih kayak, enak. nggak ada istilah kayak nunggu numpuk di situ nggak ada ya. Jadi datang yang ini udah ada di Ya situ gitu ya. Udah terjadwal gitu ya. betul Mm. ya on time gitu setiap 30 menit di tempatku. Berarti itu semua udah maksudnya itu jadwalnya udah ditentukan kan? Misalnya aku nih mau berobat Iya benar-benar hari udah Jumat. ditentukan. Aku mau datang Mm-mm. besok atau lusa gitu Ya nggak boleh. Harus hari ini.
Iya, itu udah kesepakatan antara pasien sama Heeh. si apa klinik dan yang udah ngatur Oke. itu si apa call centernya gitu. Heeh. Berarti nggak bisa Udah kayak diatur semuanya. misalnya aku datang tiba-tiba kebetulan lewat atau apa ke klinik itu nggak bisa ya? Bisa, tapi jadi pasien IR atau emergency. Jadi dia masuk ke Oh. dia harus nunggu gitu. Tetap yang diutamakan yang Tadi antrian yang masuk di udah ekstra jalan itu tadi ya. kliniknya. Heeh. Ya, itu yang udah diulang itu. Yang jadi IR itu nanti kalau misalnya ada kelebihan waktu atau ada ekstra klinik itu tadi. Mm, mm, mm. Oke, satu lagi nih. Tapi ini kalau disebut etis nggak ya? Untuk penghasilan gimana Kak? Buat penyemangat yang ada di sini. Oke, oke. Untuk bonus, bonus, Nggak bonus. apa-apa sih, cuman Ah, iya, nggak apa-apa, cuman nggak nyebut ini ya nominalnya iya, ya. iya, boleh, boleh. Ya kira-kiranya aja. Biar Bayangannya, teman-teman nih bayangannya. ada Ah, gambar. ah. Iya. Kalau untuk baru nih, kalau kalau untuk si saya kan baru ya Ah, termasuknya ah. ya belum dua Dua tahun tahun nih. pertama ya. Eh, Ah. 2 tahun pertama ini ya sekitar ya malu aku. Ini buat penyemangat kami nih. Iya iya. Hmm. Ya kurang lebihnya Mm-mm. 15 gitu ya. Bisa Itu disebut kurang udah lebihnya maksudnya 15 udah bersih atau per masih juta. dipocong apa segala Udah macam? bersih, 15 per bersih bulan. bersih. Pokok Iya, aja, belum kurang bonus lebihnya. makan atau lembur atau Ya apa belum. gitu enggak? Ya, Oke. ya belum itu, belum lembur, belum. Ya, Itu untuk kontrak 2 tahun pertama. 2 tahun berikutnya tentunya ya, beda dong. iya pasti bisa naik. Gitu. Oke. Bayangannya Ada kelipatannya yang berapa tuh udah kalau udah kontrak berikutnya? tergantung klinik atau rumah sakit yang mengaturnya. Kalau misalnya dia Mm-mm. kerjanya bagus, terus dia bagus lah punya Ah, license, gitu. Bisa dipertimbangkan gitu kenaikannya. oke. Tergantung itu, tergantung rumah sakit atau kliniknya. Oke, oke. Itu Ada yang udah sampai 25-an gitu ada kok. 2 kali lipatnya ya. Ada. Itu gaji Ya. kami setengah tahun di sini tuh kerja tuh. Ya makanya ke sini. Aduh, maunya sih pengen sih, dan cuma udah apa keikat PNS duluan. Mungkin kalau nggak terikat itu kabur juga dulu. Oh, iya iya iya. Ya, Kok ya, oke, PNS oke. kira-kira berapa ya? Aku juga kepo Ah, nih. enggak, jauh, jauh, jauh. Kan kakaknya nanya nih, kan aku Ya, boleh nih kalau nanya nih. PNS tuh lihat golongan, kalau kayak kita S1 kan itu otomatis golongan 3 kan. Bayangannya itu gini aja, kalau golongan 3 itu berarti kepala 3. Kalau dia diploma itu golongan 2. Nah, berarti Ya. kepala 2. Pokoknya gitu aja ngitungnya, Mm-mm. 2 koma sekian gitu aja kelihatannya dari situ. Kalau kayak aku kan S1 berarti golongan 3, Oh, berarti tiga heeh. koma sekian gitu. Ya. Gitu aja. Oh Pakai gitu. jauh kan? Oke oke. Oke. Oke, oke. Oke, terakhir kali Kak, pertanyaannya ini mungkin lebih ke saran aja untuk penyemangat teman-teman di sini. Kira-kira nih ya, Mm-mm. kalau kami mau ke sana, apa dulu nih yang harus disiapkan? Oke. Atau untuk yang masih sekolah atau apa, siapin apa dulu nih biar kesananya enak? Oke oke. Tips buat teman-teman, Iya. terus teman-teman sejawat yang mau berproses ke luar negeri, yang khususnya di Saudi gitu ya. Heeh. Yang pertama tuh kalian harus riset dulu. Yang pertama Mm-mm. riset, cari tahu lah kayak mana kehidupan di Saudi, kayak mana kehidupan di negara yang mau dituju itu. Terus kita harus tahu rules-nya, kayak mana lah pokoknya mau ke sini tuh persiapannya harus betul-betul matang. Jangan sampai di sini terus pengen pulang gitu, Heeh. jangan Oke, oke. sampai di sini kayak nggak semangat kerjanya, jangan sampai karena memang kita tujuannya kan kerja di sini kan nggak Heeh. selamanya kan di sini, memang mau cari duit, mau Iya, iya. mau gitulah, mau banggain orang tua gitu kan, Iya. mau banyak lagi yang kita capai ya kan, yaitu goals-goals kita pokoknya harus bersungguh-sungguh gitu. Mm. Terus yang kedua, belajar belajar dan belajar itu Heeh. wajib ya, Terutama bahasa Inggris kita tadi kan ya. harus meningkat. Ya, kita kan harus Heeh. meningkat setiap harinya, belajar, belajar bahasa Inggris dari awal aku tuh udah belajar bahasa Inggrisnya tuh dari awal kuliah lah ya. Soalnya memang Heeh. pengen kan ke Saudi ini Memang dari udah awal kuliah. diniatin Jadi dari kayak awal apa? ya. Iya, iya. Jadi Oke, jadi oke. kayak banyaklah persiapannya supaya kita tuh pede karena memang kita nggak pernah praktis ya di Indonesia nih, kayak nggak Heeh. pernah ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi
langsung misalnya sama si apa user sama misternya ini kayak kita masih gagap, masih bingung Ah, gitu. ah, Banyakin praktek sendiri gitu. Terus persiapan untuk ujian itu juga udah ah, dari rumah kalau bisa. Karena karena soalnya tuh yang banyak dan pakai bahasa Inggris tuh yang mendistrak ah, kita jadi kayak merasa susah. Itu harus harus dikuasai sejak di ah. Indonesia gitu. Kemudian yang terakhir tetap berdoa sama Oh Allah, iya, karena berdoa kita sama punya Tuhan, Tuhan ya. berdoa sama Ah, minta doa orang tua, ya, ya, minta doa orang tua gitu kalau mau berproses ke sini biar semuanya itu lancar gitu. oke, luar biasa. Oh iya, tadi agensinya tadi boleh di-spill nggak apa itu Kak namanya? Oh, kalau itu aku nggak bisa spill ya. Oh gitu, Maaf ya. oke oke, sip sip. Sip. Karena ya, ya. Heeh. Banyak kok agensi di Oh Saudi gitu, ini oke oke. yang bagus-bagus. Jadi nggak bisa kita kayak promosi gitu, nggak bisa, Heeh. maaf ya. Oh ya ya, oke oke, sip sip. Untuk ujiannya tadi Kak, mungkin dari Kakak dulunya kursus atau memang otodidak aja belajar di YouTube atau gimana? Yang untuk ujian NCLEX, apa? Yang UKOM Oh versi ya, ini tadi, di luar negeri versi. NCLEX, di sini Iya ya, Prometric iya namanya ya. Kalau itu ada di Saudi. kursusnya atau gimana itu? Di banyak sih yang buka itu, cuman kalau saya ini belajar sendiri dari Otodidak soal-soal ya. tahun lalu. Iya. Heeh. Cuman kalau aku ini kenapa bisa satu kali karena mungkin aku persiapnya jauh-jauh hari ya, Oke, udah jadi mungkin dicicil. udah lebih siap. Iya, Heeh. udah dicicil. Jadi kayak aku pengen memang pengen tuh lulus satu kali Heeh. harus lulus gitu. Karena memang kalau nggak lulus tuh bisa aja dipulangin gitu. Oh gitu, 3 kali batasnya ya. Ya, 3 kali tadi. Heeh. Jadi harus lurus gimana caranya harus lulus Heeh. gitu. Jadi belajarnya continue, belajar terus di sini sebelum sebelum jadwal ujian keluar tuh harus belajar gitu. Heeh. Karena itu tadi soalnya yang banyak banget itu Waktunya cuma 2 jam ya. gitu. Jadi belajar belajar dan belajar. Heeh. Itu Iya betul. ada Betul kejadian nggak Kak banget. yang nggak lulus-lulus terus dikembaliin gitu? Ada pernah ini nggak? Ada, Ada juga gitu. ada, Oh, ada, oke. ada. Itu Jadi memang makanya itu. udah nggak bisa diapa-apain ya gitu. 3 kali nggak bisa pulangin gitu ya. Iya, kalau kalau sekarang kayaknya kebijakannya udah diganti dari Mm-mm. Indonesia udah ujian. Jadi Oh, menanggulangi bisa jadi nggak sempat ke Saudi dipulangkan. dulu. Oke. Kalau Kakak kemarin ujiannya di Saudi ya? Iya di Saudi. Mm-mm. Berarti untuk yang Setelah saat dua ini, bulan atau 3 bulan di sini gitu aku baru ujian. berarti untuk saat ini ujian itu bisa dilakukan di Indonesia aja ya? Iya, itu udah bisa. Bayar Mm-mm. juga. Di sini kan bayar juga sih ujian itu, bayar. Mm-mm. Tapi agensi sih yang nanggung. Kalau di Iya. Indonesia kita udah bayar sendiri dulu ujian, bisa lulus baru Mm-mm. berangkat. Kayaknya Oke. udah ganti gitu Heeh. kebijakannya. Iya, mungkin itu juga ya. Kalau memang dia nggak lulus, jadi agensi juga nggak mempersulit mereka untuk proses pengembalian itu tadi ya. Oke, Ya betul terima sekali. kasih banget ya Kak, udah menyita waktu istirahatnya. Berarti ini jam berapa nih sekarang di Enggak sana? apa-apa. Sekarang aku jam ntar dulu 1:30, Oh, siang ya. Sini setengah udah dua. mau gelap ini. Oke, selamat istirahat ya. Iya, Selamat berlibur nih. Oke, iya, makasih ya iya. Kak atas waktunya. Iya, sama-sama. Oke, assalamualaikum. Salamlah buat Bye teman-teman di sana bye. ya. Assalamualaikum. Iya, iya. Di sini 10 orang nih. Oh, Tiga belas satu sekarang. satu tiga ini belas tiga satu belas tempat tinggal. Beda, beda kamar. Cuman orang Indonesia 13. Tapi satu lingkungan itu ya. Ya, satu lingkungan. Yang lain Oke. orang Filipina. Oh, rame lah pokoknya. Sukses ya Kak di sana Kak. Iya. Oke, salam buat teman-teman. Terima kasih, Kak. Sukses juga Assalamualaikum. kakaknya. Sama-sama. Waalaikumsalam.